Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu Ayun. Kita akan membahas bersama tentang buku ajar. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah penulisan buku ajar, tujuan penulisan buku ajar, manfaat menulis buku ajar, ciri daripada buku ajar yang baik, hal yang perlu diindahkan, standar buku ajar, contoh format buku ajar, kemudian tipe plagiarisme, dan juga cara mudah untuk menghindari plagiarisme, contoh penulisan daftar pustaka, ATP, dan modul ajar. Kaidah dalam penulisan buku, maka kita harus bisa mengupayakan bahwa buku itu menarik, mudah dipahami, variatif, atraktif, dan mengalir. Karena kita ketahui bersama bahwa buku ajar adalah naskah yang ditulis oleh dosen ataupun guru dalam rangka menunjang materi pokok pada mata kuliah ataupun mata pelajaran yang diajarkan, sehingga diperlukan adanya perhatian tentang cara menyusun, kemudian dalam penggunaan pembelajaran dan teknik penyebarannya. Kemudian buku ajar disusun dengan alur dan logika sesuai dengan rencana pembelajaran. Dan buku ajar tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan belajar daripada mahasiswa ataupun siswa. Buku ajar disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu. Dan kita tahu bahwa terdapat 3 tugas seorang dosen ataupun guru, yaitu yang pertama merancang rencana pembelajaran dan membuat bahan ajar, kemudian melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga melakukan evaluasi terhadap pencapaian belajar peserta didik. Sehingga kaidah dalam penulisan buku itu diupayakan menarik, kemudian mudah dipahami, variatif, atraktif, dan mengalir. Semuanya itu agar pembaca tidak mudah bosan. Selain dijelaskan atau dijabarkan secara teks, disertai juga dengan contoh soal dan latihan soal. Terkadang di lembar terpisah ataupun di bagian belakang itu juga disediakan kunci jawaban. Buku ajar sangat variatif, dapat berupa cetak, kemudian e-book, tutor online, ataupun dalam bentuk video. Kemudian bahasa yang digunakan pun dalam buku ajar ini adalah ilmiah populer. Kemudian tujuan menulis buku ajar, di antaranya dapat memotivasi guru ataupun dosen aktif dalam menulis, kemudian meneliti dan mengikuti perkembangan ilmu. Kemudian juga memperlihatkan kemampuan kritis dalam membumikan ilmu dan memberi peluang kepada para intelektual pendidik untuk memunculkan penemuan serta karya tulis yang baru. Kemudian manfaat dari menulis, yang pertama adalah memperoleh passive income, kemudian media untuk naik pangkat. Kita tahu bahwa buku ajar ini termasuk buku pendidikan. Jika diresmikan oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, nilainya 6, kemudian ber-ISBN itu adalah nilainya 3, kemudian belum ISBN nilainya 1. Kemudian juga bisa untuk sebagai promosi diri dan dari institusi tempat bekerja, mendapat kebanggaan yang tak ternilai, kemudian mendapatkan angka kredit poin untuk naik pangkat tadi, kemudian memberikan sumbangsih kepada orang banyak, menghindari kepikunan dan meningkatkan kualitas diri. Selain itu juga bisa mewariskan ilmu bagi peradaban mendatang. Kemudian ciri daripada buku ajar yang baik, diantaranya format buku sesuai dengan ketentuan UNESCO, yaitu ukuran kertas A4 ataupun menurut Dirjen, yaitu ukuran A5. Kemudian memiliki ISBN, International Standard Book Number. Kemudian menggunakan gaya bahasa semi formal. Struktur kalimat minimal SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kemudian mencantumkan tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan kompetensi. Disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian pakar. Menggunakan catatan kaki atau catatan akhir ataupun daftar pustaka dan indeks. Mengakomodasi hal-hal ataupun ide-ide yang baru. Kemudian diterbitkan oleh penerbit yang kredibel dan tidak menyimpang dari falsafah NKRI. Kemudian hal-hal yang perlu diindahkan dalam setiap halaman buku. Yang pertama, setiap alinea berisi satu pokok pikiran.
Kemudian yang kedua, menggunakan alinea yang pendek. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang pendek agar mudah untuk diingat, yaitu sekitar 10-20 kata ataupun kalimat. Dan yang keempat, setiap halaman dibuat menarik dan mudah diingat baik secara vertikal maupun visual, yaitu mengindahkan kaidah penggunaan tipografi. Apa itu tipografi? Yaitu tata letak yang baik. Dan yang kelima, setiap halaman berisi teks, grafik ataupun diagram, tabel, gambar, baik berupa foto maupun ilustrasi, dan ada insert pengingat dan insert history. Kemudian dituliskan adanya halaman motivasi dan inspirasi. Kemudian standar buku ajar yang dipublishkan adalah yang pertama, halaman judul itu harus mewakili isi buku. Kemudian judul juga jangan terlalu panjang. Kemudian apabila buku yang akan diterbitkan berupa buku berseri, berjilid ataupun buku semester, maka semua seri jilid ataupun kelas dalam arti per semesternya dari buku tersebut harus disertakan sampai selesai, mulai dari judul buku hingga daftar isi. Kemudian format kelengkapan penulisan buku ajar yang lain adalah adanya kata pengantar, prakata, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, kemudian isi buku yaitu batang tubuhnya, disertai dengan daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran, dan biodata penulis. Kemudian format standar buku ajar yang lain adalah jumlah halaman teks utama atau batang tubuh itu lebih dari 55 halaman. Kemudian ukuran buku A5 atau A4. Batang tubuh menggunakan jenis font standar buku teks, yaitu bisa Times Roman, Arial, Calibri, Constantia, Book NTQ, dan Callisto MT. Dan ukuran fontnya sebaiknya 11-12, kecuali buku ajar yang menggunakan ukuran kertas tertentu. Kemudian spasinya antara 1,15 sampai 1,5. Apabila terdapat gambar atau tabel, sebaiknya diberi keterangan gambar dan juga keterangan tabel yang jelas. Kemudian penggunaan bab dan subbab itu maksimal 4 suku. Kemudian mengenai footnote, itu jenis font pada footnote disesuaikan dengan isi buku. Lebih baik gunakan footnote secara otomatis. Kemudian tentang daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi dari nama penulis, tahun, judul buku, kota, dan penerbit. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010 dikatakan bahwa plagiat adalah secara sengaja atau tidak sengaja dalam penulisan suatu karya ilmiah, penulis akan mengutip baik sebagian ataupun seluruh karya pihak lain dan diakuinya sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat. Untuk tipe plagiarisme, yang pertama adalah plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Itu dikatakan sebagai plagiarisme kata demi kata. Kemudian plagiarisme atas sumber, yaitu penulis tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang digunakan. Kemudian plagiarisme kepengarangan. Jadi penulis mengaku sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Sedangkan self-plagiarism adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi, jadi mendaur ulang karya tulis. Nah, semestinya harus ada perubahan yang berarti, jadi karya lama merupakan bagian yang kecil dari karya yang baru. Kemudian cara mudah menghindari plagiarisme. Yang pertama, melakukan pengutipan dengan benar, yaitu memakai tanda kutip saat mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Kemudian menuliskan juga dalam daftar pustaka dari referensi yang digunakan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, menulis dengan parafrase. Parafrase adalah menuliskan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-katanya sendiri tanpa mengubah arti atau ide gagasan tulisan dengan tetap menyebutkan sumbernya pada daftar pustaka.
Demikian yang bisa kami sampaikan tentang penyusunan buku ajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.